Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kali ini kita bertemu lagi dengan pelajaran fikih di materi sholat fardu 5 waktu. Baik, kali ini kita berbicara tentang materi sholat fardu 5 waktu. Sebelum kita mulai, Bapak ingin ketua kelas maju untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran kita. Silakan, Aisyah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk. Baik anak-anak sekalian. Jadi setiap apapun kegiatan kita diawali dengan berdoa. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak sekalian, apapun rutinitas kita harus berdoa. Baik anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran kita, Pak tanya dulu, siapa yang tidak hadir? Ketua kelas? Hadir semua, Ustaz. Baik, alhamdulillah hadir semua. Hadir semua merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Coba ini hari kita ada yang sakit di rumah, ya kan? Padahal orang yang sakit itu membutuhkan apa? Obat. Dan juga jiwa dan ketenangan. Apalagi datang ke sekolah, bertemu dengan teman-teman semua. Materi kita pada pelajaran ini tentang sholat fardu 5 waktu. Jadi capaian pembelajaran kita adalah ketentuan sholat 5 waktu. Ketentuan sholat fardu 5 waktu. Baik, sebelum Pak sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita, Pak ingin bertanya, apa sih sholat fardu 5 waktu yang kalian ketahui? Angkat tangan dan sebut nama. Ayo. Sholat fardu 5 waktu merupakan sholat yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Berapa sehari semalam melakukan sholat fardu 5 waktu? 5 waktu. 5 waktu. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menerima wahyu tentang sholat 5 waktu, Allah mengangkat Rasulullah SAW langsung ke atas langit. Yang kita ketahui bagaimana kisahnya adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW kemana? Naik ke atas langit. Yang kita kenal dengan Sidratul Muntaha. Untuk apa Rasulullah SAW naik ke atas? Baik sekali anak-anak sekalian. Menerima wahyu sholat atau menerima perintah sholat. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik. Berarti materi pelajaran minggu lalu sudah tertanamkan dalam hati kalian, sudah mengetahui tentang apa itu sholat fardu 5 waktu dan perintah kewajiban sholat 5 waktu. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut di tujuan pelajaran. Sebelum itu kita dalam profil pelajar Pancasila dulu. Jadi bagaimana dalam profil pelajar Pancasila itu anak-anakku dituntut untuk hidup apa? Hidup berkelanjutan. Apa itu hidup berkelanjutan? Menyadari adanya generasi masa lalu dan masa akan datang. Tadi itu kita sudah memahami materi atau sejarah bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu. Itu kita kaitkan itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Bergotong royong, ya kan? Saling membantu, apalagi selain itu kearifan lokal juga. Syariat Islam itu mengaitkan dengan kehidupan kita ini sesempurna mungkin. Tidak ada yang salah dengan syariat itu. Baik, sekarang kita lanjut. Tujuan pelajaran kita ya hari ini. Maksudnya adalah pelajaran yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yaitu mendemonstrasikan atau mempraktekkan tata cara sholat sholat fardu 5 waktu. Anak-anakku sekalian, berapa kelompok ini? Sudah kita bagi 3 kelompok.
nanti bagaimana kalian melihat sesuatu masalah. Nanti Pak akan tampilkan video pembelajarannya. Pak harapkan masing-masing kelompok 2 masalah. Mencatat apa yang kalian lihat di video pembelajaran yang akan ditampilkan nanti. Mengaitkan dengan aktivitas kita hari-hari. Contoh, ya kan? Anak-anakku sekalian melakukan ibadah sholat 5 waktu. Itu kalian lihat dengan video yang akan Pak paparkan nanti. Itu masalah apa yang kalian ketemukan dalam diri kalian, kebiasaan kalian sehari-hari, ya, terhadap melakukan sholat fardu di masjid. Apa yang menjadi kekurangan? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya sholat adalah kewajiban sebagai kaum muslimin. Tanpa terkecuali laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki kewajibannya sholat di masjid. Perempuan di rumah. Boleh sholat di masjid kecuali ada uzur-uzur yang sangat syar'i. Contoh, di sekolah. Ya, di sekolah kan kita menghadir sama-sama nih. Ada siswa perempuan, ada siswa laki-laki. Nah, karena keadaan, maka kita dianjurkan membolehkan sholat di masjid. Nah, baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini, tentang sholat fardu 5 waktu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Aisyah, silakan. Ketika sholat sunnah, biasanya saya cuma membaca surah Al-Fatihah tanpa diawali dengan niat dan doa iftitah. Karena sejujurnya saya tidak mengetahui tentang tata cara sholat sunnah yang benar. Jadi mungkin Ustaz bisa memberikan tanggapan dari pengalaman saya sendiri. Ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari teman kita? Aisyah mengatakan bahwasannya Aisyah sering melakukan sholat sunnah tanpa membaca doa iftitah dan niat. Dia hanya membaca surah Al-Fatihah. Menurut kalian atau teman-teman, ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Aisyah? Kita lanjut. Nah, sekarang Pak akan memberikan paparan video. Nanti kalian melihat video ini dan melihat apa yang terjadi dan nanti dicatatkan di buku tugas kalian atau LKPD yang sudah Pak bagikan. Baik anak-anak sekalian, video paparan sudah. Pak berharap kalian menemukan masalahnya di video itu dan kaitkan dengan kepribadian kalian sendiri ataupun yang kita atau kalian lihat di saat kita melakukan sholat duhur secara bersama-sama di musola kita. Pak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dan kelompok yang sudah siap untuk bertanya atau mempresentasikan silakan berdiri. Pak harap kelompok yang berikutnya atau kelompok yang lain untuk menanggapi. Jadi bagaimana kelompok pertama atau kelompok yang bertanya itu adalah punya masalah. Maksud Pak adalah punya masalah. Nanti kelompok yang lain menanggapi, itulah solusi. Nah, untuk itu Pak silakan memberikan waktu 10 menit dari sekarang. Waktunya sudah 10 menit. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman atau kelompok yang lain untuk menanggapi. Silakan. Ya, kelompok dari Aisyah. Silakan Aisyah.
Masalah pertama. Pada saat setelah takbir, biasanya kita akan membaca doa iftitah. Dan setelah membaca doa iftitah, kita biasanya dianjurkan membaca surah Al-Fatihah. Dalam video menjelaskan bahwa sebelum membaca bismillah, kita harus membaca ta'awuz, lalu membaca bismillah. Tapi saya biasanya melihat imam-imam membaca langsung basmalah tanpa diawali ta'awuz. Bagaimana tanggapan dari cerita saya? Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Baik, bagaimana? Ada yang bisa menanggapi? Silakan Pak minta dari kelompok B dan C. Silakan. Iya, baik. Sekarang kelompok C atau kelompok 3 ingin menanggapi atau dari masalah yang ditanyakan oleh kelompok A. Silakan. Berdiri dan sebut nama. Oh, apa itu? Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Adrian dari kelompok C. Ingin menanggapi tentang masalahnya Meisa. Aisyah. Tentang ta'awuz sebelum bismillah. Terkadang imam membacanya dengan pelan sehingga tidak didengar oleh makmum karena hukumnya tidak apa-apa tidak dibesarkan. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok yang C bisa menanggapi? Bisa? Sama? Iya, baik. Jawabannya hampir sama. Oke, sekarang kelompok yang lain, masalah yang Kenalkan nama saya Muhammad Adam Gifari, bisa dipanggil Gifa. Saya ingin bertanya. Saya sering sekali saat sholat, tetapi saya memikirkan hal lain sehingga tidak khusus. baik. Dari kelompok 3 mengatakan bahwasannya sering sholat, tapi kadang tidak khusyuk. Berarti, ada yang bisa menanggapi? Silakan. Pikirnya melayang kemana-mana ketika sholat. Silakan kelompok A. Caranya, ketika kita sedang memikirkan pikiran kotor pada saat sholat, kita dianjurkan untuk membaca doa ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru buang ludah kecil sebanyak 3 kali di hadap kiri. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik. Selain dari kelompok A, kelompok B. Oke, sekarang kesimpulan. Ada yang bisa memberi kesimpulan tentang materi kita, tentang yang sudah kita bahas kelompok, masalahnya sudah ditemukan, ada solusinya. Ada yang bisa dari masing-masing kelompok memberikan kesimpulan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri materi kita pada pagi hari ini, Pak akan memberikan kesimpulan bagaimana pelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi tentang sholat fardu 5 waktu. Baik anak-anak sekalian, sholat fardu 5 waktu merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan mengenai pertanyaan yang mengatakan bahwasannya kadang Pak, saya ini kalau sudah sholat kadang kurang khusyuk, pikiran kemana-mana. Tadi tanggapan dari kelompok A mengatakan bahwasannya solusinya adalah kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan membuang ludah kecil ke kiri sebanyak 3 kali. Tapi kalau ada orang di samping, usahakan jangan buang ludah. Ya, ibaratnya isyarat saja. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak sekalian, sebelum kita akhiri, kita minggu depan akan bertemu lagi dengan materi yang sama di pertemuan ketiga, yaitu tentang sholat berjamaah. Materi tentang sholat berjamaah. Untuk itu, harapkan kepada anak sekalian pulang ke rumah untuk belajar dan terus belajar. Baik, kita akhiri dengan berdoa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita melanjutkan tes kita seperti biasa pelajaran P5 dan PPRA, yakni membuat dengan tema kewirausahaan, yaitu kita membuat makanan khas Manggarai Timur yaitu kroto sahe, di mana seperti biasa kita dalam perencanaan kita hari ini kita sudah melaksanakan pembuatan bahan-bahannya sudah ada semua, diantaranya tepung, terigu, dan berbagai macam alat-alat lainnya. Ada kelapa yang asli untuk membuat santannya lebih gurih lagi. Jadi harapkan semoga kita dalam pembuatan ini dengan modul kewirausahaan ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, Pak minta satu orang untuk berdoa. Silakan, Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya tentang kekurangan, mungkin ada bahan-bahan yang masih kurang atau ada? Bahan buat buat kelapa muda. Kelapa muda, iya. Susu, marjan. Baik. Ya, susu, marjan, es, kelapa muda. Baik, itu nanti kita akan sediakan sambil berjalan dengan praktek pembuatan kue kroto sahe. Baik, kita mulai. Ya, kita mulai sekarang.